Nah, discrete adalah itu biasanya dia berubah sewaktu-waktu data discrete itu ya. Atau variable status dependent discrete. Artinya gimana contohnya? Ada yang bisa kasih contoh nggak tadi? Dia berubah sewaktu-waktu. Apa tuh yang berubah sewaktu-waktu kira-kira? Bisa kasih contoh? Kecepatan, Bu. Kan berubah sewaktu-waktu. Kecepatan. Iya. Ya, kalau kecepatan itu biasanya lebih ke continue dia. Dia berubahnya sepanjang waktu. Misalkan kayak kecepatan pesawat terbang kan, Iya. dia setiap apa namanya setiap dia jalan itu pasti kecepatannya berubah gitu kan, tidak tetap. Mulai dari take off sampai landing itu dia berubah gitu ya, berubahnya sepanjang waktu. Nah, ada yang berubah sewaktu-waktu, ada yang lebih real lagi nggak? Kalau kecepatan pesawat itu biasanya lebih ke situ, lebih ke continue. Karena dia kenapa? Karena kecepatan itu ke continue karena dia biasanya kan pakai koma gitu ya, pakai pecahan, pakai desimal. Biasanya misalkan kecepatannya 200,1 km per jam seperti itu. Itu kan dipakai seperti itu. Nah, itu dia jadi lebih ke continue datanya. Tapi kalau misalkan berubah sewaktu-waktu, misalkan kayak apa ya? Misalkan antrian pelanggan inilah tiket karcis lah gitu ya. Antrian pelanggan. Misalkan hari ini eh, ada pelanggan, besok misalkan belum tentu dia laris kayak gitu-gitu. Ya kan? Misalkan hari ini ada pelanggannya 20, besok bisa 15, besoknya lagi bisa tambah atau berkurang seperti itu. Dia berubah sewaktu-waktu. Jadi ada tempo waktunya seperti itu. Ya, tidak terus-menerus. Nah, tapi kalau misalkan kecepatan, dia berubahnya sepanjang waktu. Gitu ya contohnya ya, bisa dibedakan nggak kira-kira? Bisa, Bu. Atau ini apa namanya, jumlah penduduk ya, jumlah penduduk itu kan bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jumlah penduduk misalkan sekarang jumlah penduduk di suatu apa RT misalkan ada 200 orang. Nah, besok kan belum tentu 200 orang. Mungkin ada yang meninggal atau ada yang lahir baru gitu ya, bayi lahir, bisa berkurang, bisa bertambah. Tapi dia ada tempo waktunya gitu ya. Jadi tidak per sekian detik itu selalu berubah gitu. Lalu yang kedua, ini kalau discrete itu biasanya dicontohkan dengan himpunan bilangan bulat. Nah, di sini. Jadi himpunannya himpunan bilangan bulat atau bisa berupa pembulatan. Nah, kayak tadi jumlah jiwa itu kan nggak mungkin dia nggak mungkin dia pecahan kan bentuknya. Misalkan 10 jiwa kan nggak bisa kita sebutkan 10,1 jiwa gitu kan. Orang itu jumlah jiwa itu kan nggak mungkin ada yang setengah atau ada yang 0,1 itu kan nggak ada ya. Pasti dia dibulatkan. Kalau 10,1 berarti dianggapnya 1 kan. Dianggapnya 10 gitu ya. Kalau dia di bawah 0,5, komanya berarti dia ke bawah kan pembulatannya. Tapi kalau di atas mulai dari 5 ke atas sampai 9 itu dia pasti dibulatannya ke atas. Misalkan 10,8 itu pasti dijadikan 11 orang misalkan seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari discrete. Jadi dia merupakan himpunan bilangan bulat ya, seperti itu. Tapi kalau untuk continue dia berupa bilangan desimal. Kayak tadi misalkan contoh lainnya itu adalah berat badan atau tinggi badan. Tinggi badan itu kan nggak mesti 170, misalkan 170 pas gitu kan ya. Pasti ada misalkan 170, sekian sentimeter, misalkan 170,1 sentimeter gitu. Atau berat badan kita kalau pakai timbangan yang apa namanya digital kan pasti dia kelihatan tuh komanya ya. Misalkan 58,5 atau 58,8. Nah, itu kan ada desimalnya, ada 58,8, 0,8-nya disebutkan juga. Nah, itu adalah contoh-contoh dari data continue seperti itu. Jadi jelas perbedaannya ya. Kalau discrete itu dia dibulatkan dengan bilangan bulat, tapi kalau continue dia
bisa berupa pecahan atau desimal. Lalu kalau discrete itu diperoleh dari pencacahan, dari hasil pencacahan atau perhitungan. Ya. Lalu kalau di continue dia diperoleh dari hasil pengukuran. Kayak tadi kan pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran kecepatan, seperti itu kan dia dengan pengukuran. Nah, kalau discrete dengan perhitungan. Nah, kira-kira itu adalah perbedaan antara discrete dan continue. Jadi, mudah-mudahan sekarang terbuka ya, terbuka wawasannya. Kayak kalau Ibu tanya lagi, apa sih itu discrete, apa itu continue, bedanya apa dengan continue. Nah, itu mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut, gitu ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Sekarang kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan ya. Nah, ini masuk ke grafiknya. Nah, ini grafik discrete dan continue. Nah, untuk data discrete itu biasanya penulisannya adalah dengan titik-titik seperti ini ya. Titik-titik simpul seperti ini adalah data discrete nih. Yang titik-titiknya ini. Namun kalau untuk continue adalah di kurvanya. Ya, jadi kurvanya itu adalah data continue. Jadi kalau penggabungan ini adalah penggabungan antara data discrete dan continue. Ya, jadi kalau discrete tadi, discrete itu adalah ditunjukkan dengan titik-titik tebal tadi di dalam kurva. Tadi itu adalah data discrete-nya. Nah, ini ya, ini adalah data discrete. Tapi kalau yang ininya kurvanya adalah data continue. Seperti itu ya perbedaannya. Lalu ini juga penting nih ya. Kalau ada yang nanya kenapa sih harus mempelajari matematika discrete? Kenapa harus dipelajarin gitu? Kenapa bukan yang lain? Di prodi matematika kenapa harus ada mata kuliah ini sih gitu ya? Apa gunanya? Nah, ini jawabannya gitu ya. Ada sebenarnya banyak ya, cuma yang Ibu rangkum ada 3. Dengan melalui matematika discrete, kematangan kita dalam bidang matematika bisa kita kembangkan gitu ya. Khususnya kemampuan kita dalam memahami dan menciptakan argumen matematis. Lalu yang kedua, dengan matematika discrete juga kita dapat mengembangkan kematangan matematis, yaitu melalui kemampuan memahami, menyusun, membuktikan kesahihan argumen secara logis. Lalu yang ketiga, ini sebagai gerbang menuju perkuliahan lanjutan atau mata kuliah lanjutan. Nah, ini lanjutannya adalah nanti di semester 7 atau 8 itu akan kalian terima mata kuliah riset operasi atau kalau di matematik namanya program linier gitu ya. Jadi nanti mungkin akan ada lanjutan dari discrete ini sebagai gerbangnya gitu ya. Nah, ini adalah alasan mengapa kita perlu mempelajari matematika discrete. Lalu, matematika discrete dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya sebenarnya banyak sekali ya penerapannya. Nah, ini yang Ibu ambil di sini adalah yang kira-kira dekat dengan kita ya, jadi supaya terbayang lah kira-kira seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu yang pertama jaringan pensaklaran dan sirkuit elektronik itu dengan menggunakan discrete ya, data discrete. Atau yang dekat sekali dengan kalian yaitu nomor pokok mahasiswanya. Nah, ini kan setiap mahasiswa memiliki NPM yang berbeda-beda ya, tidak pernah ada yang sama kan? Ya, jadi itu adalah yang membedakan ya nomor pokok mahasiswa yang ada di kampus kita. Lalu koridor Transjakarta, lalu rute tertentu dan ruas jalan yang terhubung dengan menggunakan konsep graf nih nanti. Jadi dari koridor, terus rute, lalu ruas jalan yang terhubung, nanti kita akan kita bisa pelajari dengan menggunakan konsep graf tersebut gitu. Ya, nanti akan dipelajari di bab 3 ya di graf. Lalu
Contoh lain adalah nomor handphone. Nomor handphone itu kan pasti berbeda-beda ya antara satu dengan yang lainnya. Di sini misalkan ada 38 orang, pasti mempunyai nomor handphone yang berbeda-beda ya. Walaupun kita misalkan satu orang punya misalkan 2 handphone, pasti nomornya pun akan berbeda. Begitu juga dengan misalkan plat nomor kendaraan. Ya, setiap kendaraan pasti juga akan memiliki nomor yang berbeda-beda, tidak akan ada yang sama rangkanya juga. Ya, seperti itu kira-kira. Itu adalah penerapan matematika diskrit dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di contoh yang lain mungkin nanti kalian bisa kemukakan sendiri ya. Kira-kira apa sih yang lainnya gitu. Masih banyak sekali di luar. Nah, ini adalah yang terakhir tentang visual gambar yang relevan dengan matematika diskrit. Jadi ini adalah gambar-gambar yang akan kita pelajari nanti selanjutnya, yaitu tentang gerbang N, gerbang OR. Ini gerbang N itu sebenarnya adalah di logika matematika ini adalah apa namanya konjungsi ya. Konjungsi itu adalah dan ya. Jadi penghubungnya dan. Masih ingat nggak kalau penghubung dan itu benar atau salah? Dia dikatakan benar apabila gimana? Keduanya sama. Ya, keduanya benar ya. Dia keduanya benar pasti baru benar. Nah, ini seperti ini. Nah, satu dan 0 itu satu itu dianggap benar, 0 itu dianggap salah. Jadi kalau ada salah satu yang salah, pasti dia hasilnya pun akan salah gitu ya. Jadi harus keduanya benar baru dia benar seperti ini. X kali Y ini N. 0 dan 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, kecuali kalau untuk gerbang OR. Kalau OR itu kan atau. Atau ini, atau dia dikatakan benar apabila salah satu ada yang benar ya. Kalau ada salah satu yang benar antara X dan Y, maka dia dikatakan benar. Kecuali dia dua-duanya salah, baru dikatakan salah. Nah, ini seperti ini. Kalau X dan Y-nya 0, pasti dia jadinya 0. Ada salah satu yang satu, pasti jawabannya 1. Nah, ini seperti ini. Masih ingat ya di logika matematik? Insyaallah, Bu. Ya. Lalu yang ketiga itu ada not, gerbang not. Not itu adalah inverse-nya. Jadi X inverse ini, kalau X-nya 0 berarti inverse-nya adalah 1 kebalikannya. Kebalikannya kalau X-nya 1 berarti kebalikannya adalah inverse-nya 0. Ini adalah gerbang not N. Ini apa namanya dari dan lalu diinverskan ya. 0 itu kan 0 tadi, lalu inverse-nya adalah 1 kebalikannya. 0 1 0 kebalikannya 1. 1 0 jadinya 0 kebalikannya 1. 1 1 jadi 1 kebalikannya adalah 0. Ini adalah operasi-operasi gerbang yang akan dipelajari nanti ya. Lalu ini ada gambar skema silsilah garis keturunan ya. Ini seperti ini contohnya nanti bisa menjadi seperti ini. Lalu ada juga berupa pohon faktor nanti di bab pohon ya. Ini faktorisasi prima ya. Nah, ini juga ada pohon hierarki pemerintahan seperti ini. Jadi kira-kira yang akan kita pelajari bayangannya adalah seperti ini. Nah, ini ada tugas terstruktur. Ini untuk lebih paham, memahami lagi kira-kira apa sih itu matematika diskrit itu ya. Mungkin nanti bisa dikerjakan, tidak perlu dikumpulkan ya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan untuk materi